Shalom, kembali bertemu dengan saya saudara. Ya, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara firman Tuhan dengan judul Mengapa Yesus harus disalibkan. Ada 7 alasan mengapa Yesus harus disalibkan. Galatia 3 ayat 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita mendapati ada pertukaran pada kayu salib, yaitu dari kutuk menjadi anugerah atau kasih karunia. Dan pertukaran itu terjadi di tengah-tengah salib pada pertemuan garis horizontal dengan vertikal. Garis horizontal melambangkan manusia yang tinggal di bumi yang datar ini, dan garis vertikal melambangkan Tuhan, dan yang karena vertikal itu menunjuk ke atas, dan pada tengah-tengah salib itulah pertemuan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah 7 alasan mengapa Yesus harus disalibkan. Pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Kedua, Yesus disiksa supaya oleh belur-belurnya kita disembuhkan. Ketiga, Yesus dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Tuhan Bapa. Keempat, Yesus menjalani kematian supaya kita dibangkitkan. Kelima, Yesus menanggung rasa malu supaya kita dimuliakan. Keenam, Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Tuhan Allah mengajar umatnya untuk mempersembahkan korban bakaran sebagai gambaran penebusan dosa manusia. Sebab firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penggenapan pengorbanan kambing, domba, lembu, sapi adalah pengorbanan Yesus, anak Allah yang hidup yang di kayu salib. Dan marilah kita menghormati akan pengorbanannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kalau darah kambing, domba, lembu, sapi bisa menghapus dosa kita, maka terlebih lagi darah-Mu yang tercurah di kayu salib akan jauh lebih menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.